Burung gagak pemanggil kematian. Kisah nyata di balik suara gagak yang tak pernah salah. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap kisah menyimpan rahasia yang tak pernah diceritakan siang hari. Pernahkah kamu mendengar suara burung gagak di tengah malam? Mereka bilang, gagak bukan sekadar burung pembawa sial, tapi utusan antara dunia orang hidup dan yang mati. Malam ini, bersiaplah. Karena kisah yang akan kamu dengar adalah tentang satu desa yang dihantui oleh suara gagak yang menjemput nyawa. Jangan matikan lampu, karena siapa tahu suara itu datang juga ke tempatmu. Malam itu, langit pekat seperti tinta tumpah di atas bumi. Dan di atas atap rumah tua di ujung desa Karamunting, terdengar suara gagak memecah kesunyian. Kraa, kraa, suara itu nyaring, panjang, dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Orang-orang di desa percaya, setiap kali gagak itu berbunyi, akan ada satu nyawa melayang sebelum fajar tiba. Keyakinan itu bukan sekadar cerita, karena selama 3 malam, berturut-turut 3 warga desa meninggal secara misterius tanpa luka, tanpa penyakit, hanya dengan wajah pucat membiru seolah darah mereka berhenti mengalir. Semua bermula dari kedatangan keluarga baru, pasangan muda bernama Andra dan Rani yang baru pindah dari kota. Mereka membeli rumah bekas milik seorang dukun tua yang meninggal bunuh diri di kamar belakang. Rumah itu sepi, tapi murah. Dan bagi mereka yang hanya ingin tenang, harga bukan masalah. Namun, malam pertama mereka di sana, suara gagak menggema dari arah jendela kamar. Rani terbangun, menatap kegelapan di luar, dan matanya terpaku pada siluet hitam bertengger di pohon randu. Gagak itu menatap langsung ke arahnya dengan mata merah menyala. Rani menggigil, tapi ketika ia membangunkan Andra, burung itu sudah hilang. Esok paginya, warga heboh. Pak Rahmat, tetangga sebelah, ditemukan tewas di sawah Tubunja. Kaku matanya terbuka, menatap langit. Di pundaknya, ditemukan bulu gagak hitam, pertanda bisik orang-orang. Dia yang dipanggil malam tadi. Hari-hari berikutnya, Rani mulai mendengar suara langkah di atap rumah saat tengah malam. Seperti sesuatu berjalan dengan cakar panjang. Andra menenangkan istrinya. Tapi malam demi malam, suara itu makin sering terdengar. Dan kadang disertai suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Lalu suara gagak menyusul, seolah menjawab panggilan dari dalam rumah. Rani mencoba berdoa, tapi doa itu selalu berhenti ketika bau busuk tercium dari arah kamar belakang. Suatu malam, Andra memutuskan untuk mencari sumber bau itu. Ia membawa senter dan menelusuri ruangan. Saat pintu kamar belakang dibuka, udara dingin menyergap, dan di tengah lantai terlihat lingkaran hitam seperti bekas darah mengering. Di atasnya tergeletak tulung-tulung ayam dan bulu gagak. Tiba-tiba, lampu padam. Dari belakangnya terdengar desisan lirih. Kau sudah melihatnya, sekarang giliranmu. Andra berbalik, dan dalam kilatan senter, ia melihat sosok lelaki tua dengan mata hitam pekat berdiri di pojok ruangan. Sosok itu tersenyum. Darah menetes dari bibirnya. Aku belum selesai, bisiknya, lalu menghilang bersama hembusan angin dingin. Sejak malam itu, gagak datang setiap pukul 12. Mereka tidak lagi hanya di luar rumah, tapi juga di dalam. Suara sayap mengepak terdengar dari plafon, dari dapur, dari kamar mandi. Rani terbangun satu malam dan melihat seekor gagak bertengger di dadanya, menatap wajahnya dari jarak beberapa senti. Paruhnya meneteskan cairan hitam yang panas, seperti bara. Ia menjerit, tapi Andra tak bangun. Esok pagi, tubuh Andra ditemukan membiru di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, dan di dadanya terdapat cap hitam menyerupai bentuk sayap. Rani kehilangan akal. Ia berlari ke rumah tetangga meminta tolong. Tapi saat warga datang, rumah itu kosong. Tidak ada tubuh Andra, tidak ada Rani. Hanya bulu-bulu hitam berserakan di lantai, dan bau busuk menusuk hidung. Sejak saat itu, rumah tersebut dikutuk. Tak ada yang berani mendekat setelah senja. Namun,
Beberapa anak muda nekat masuk untuk membuktikan cerita itu hanya mitos. Mereka membawa kamera, tertawa-tawa, menantang makhluk yang konon ada di sana. Tapi salah satu dari mereka, Dimas, tak pernah keluar. Rekaman terakhir dari kameranya memperlihatkan cahaya merah di langit-langit. Lalu, ribuan gagak turun menutupi layar. Dalam rekaman itu, terdengar suara seseorang berbisik. Satu lagi untuk jaga rahasia. Kini, setiap kali gagak melintas di atas rumah tua itu, orang-orang menunduk. Mereka tahu, gagak itu bukan sekadar burung. Ia adalah penjaga antara dunia hidup dan mati. Utusan dari kutukan lama yang tak pernah berhenti. Legenda mengatakan, dukun tua pemilik rumah itu pernah membuat perjanjian darah dengan roh gagak penjaga kubur agar nyawanya tak pernah benar-benar mati. Ia gagal, tapi roh itu tak hilang. Ia berpindah ke setiap gagak yang bersarang di atap rumahnya. Siapapun yang menatap mata gagak itu lebih dari 3 detik, hidupnya akan diambil sebelum fajar. Sialnya, tak ada yang tahu kapan gagak itu datang, kadang pagi, kadang sore, kadang tengah malam. Tapi satu hal yang pasti, sebelum seseorang meninggal, mereka akan mendengar ketukan di jendela dan suara parau memanggil nama mereka. Kera, lalu sunyi. Desa Karamunting kini ditinggalkan. Rumah-rumah kosong, ladang mengering. Tapi jika kamu datang ke sana pada malam bulan mati, kamu akan mendengar sayap mengepak dan aroma darah menyebar di udara. Di ujung jalan, seekor gagak akan berdiri di atas papan bertuliskan, "Dilarang masuk." Ia akan menatapmu, diam, tapi tatapannya dalam, seolah menilai, apakah kau layak masuk ke wilayah mereka. Mereka bilang, gagak tak pernah salah memilih. Dan kalau kau mendengarnya malam ini, jangan menoleh, karena mungkin ia sedang terbang menuju rumahmu.